Dalam ingatan banyak orang, konflik antar etnis Dayak Madura yang meledak di Kalimantan Barat 28 Desember 1996 hingga 28 Februari 1997 merupakan konflik antar etnis yang terbesar dan terburuk, baik dalam wilayah penyebarannya maupun jumlah korban jiwa dan harta. Tapi sejauh itu, belum ada data resmi dari pemerintah berapa sebenarnya korban jiwa dan harta. Misalnya, menurut ASEAN Human Rights Watch 1997 menyatakan 500 jiwa melayang dalam konflik tersebut. Sedangkan masyarakat sekitar lokasi konflik menyebutkan sekitar 2.000 jiwa melayang. Kejadian tragis dan mengerikan tersebut mengingatkan kembali kisah para orang tua pada zaman Tariu, Mangkok Merah, dan Pengayuan, yang pada intinya berkisah tentang pembelaan akan harga diri. Ketiga adat ini merupakan rangkaian ritual yang selalu dilakukan dalam upacara pembelaan tersebut, yang diawali dengan Tariu, kemudian dilanjutkan dengan Mangkok Merah, dan memuncak pada Mengayo. Tariu adalah upacara memanggil kamang roh, yaitu hantu manusia yang tidak kelihatan. Upacara ini dilakukan sebelum mengayo atau berperang. Orang yang mendengar Tariu bisa terhipnotis menjadi sangat berani, bahkan berani membunuh dan dibunuh. Tariu arti asalnya adalah teriak. Tapi Tariu bukan teriakan biasa, melainkan teriakan supranatural yang menyangkut hubungan manusia Dayak dengan Tuhannya. Orang-orang yang mengadakan upacara Tariu dapat kemasukan roh kamang, yakni roh yang menyerupai manusia tapi tidak kelihatan. Jika Tariu sudah dilakukan dalam konflik belum reda, maka dilanjutkan dengan mengedarkan mangkok merah. Jika mangkok merah sampai diedarkan, berarti mereka harus mendapatkan nyawa, dan ini berarti akan ada pertumpahan darah yang mana mengayo pun terjadi. Setelah Tariu, adat berikutnya adalah mangkok merah. Mangkok merah adalah suatu adat atau adat di mana ketika suatu subsuku Dayak merasa tidak mampu menghadapi musuh dan jiwa mereka terancam, apalagi jika sudah ada yang terbunuh. Adat mangkok merah sangat memegang teguh prinsip nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maksudnya di sini adalah jika ada seseorang warga Dayak yang dilukai entah oleh etnis lain atau sesama etnis Dayak, maka harus diganti dengan membayar adat pati nyawa atau ganti nyawa. Adat mangkok merah tidak boleh sembarangan dijalankan, sebab jika sudah dikeluarkan atau dijalankan, roh-roh leluhur yang menyertai perjalanan mangkok merah tersebut meminta nyawa manusia, sehingga harus membunuh manusia. Harus ada alasan kuat yang berkaitan dengan eksistensi dan harga diri suku Dayak, barulah mangkok merah diedarkan. Mangkok merah diedarkan dari kampung ke kampung sebagai pemberitahuan bahwa harus siap membantu jika ada komando. Jika belum ada perintah dari orang yang mengadakan adat mangkok merah, maka belum boleh melakukan penyerangan atau berperang. Yang dipakai sebagai alat untuk memberi komando tidak lain adalah suara Tariu. Jika terdengar suara Tariu, secara spontan warga yang disinggahi mangkok merah akan berangkat perang demi membela kehormatan suku Dayak. Sebenarnya yang dimaksud mangkok merah bukan diartikan sebagai mangkok yang berwarna merah. Ada banyak wujud fisik dari mangkok merah. Ada yang berupa sebuah mangkok biasa dari tanah liat atau porselen dengan garis tengah sekitar 10 cm dan tinggi 4 cm, bisa berwarna putih, kekuningan,
coklat, atau warna apa saja. Namun yang lazim digunakan adalah mangkok berwarna putih atau kekuningan, sehingga kalau dicoloki darah, maka darahnya akan nampak. Yang membedakan mangkok merah dengan mangkok biasa adalah perlengkapan di dalam mangkok tersebut. Dalam masyarakat Dayak Kanayan, mangkok merah itu bukan mangkok dalam arti fisik, karena mangkoknya terbuat dari buku bambu berbentuk bundar dan di dalamnya berisi umbi jerangau merah yang melambangkan keberanian, bulu ayam merah untuk terbang, lampu obor dari bambu untuk penerangan, daun rumbia untuk tempat berteduh, dan tali simpul dari kulit kayu kepuak sebagai lambang persatuan. Sedangkan pada masyarakat Bakati, perlengkapan mangkok merah itu lebih sederhana. Yang utama disimpan di mangkok itu adalah arang sebagai isyarat bahwa keadaan darurat perang. Daun juang menandakan bahwa biarpun malam, hujan, menyeberangi sungai, lewat gunung, dan rintangan apapun, mangkok merah harus tetap diedarkan. Bulu ayam melambangkan bahwa mangkok merah itu harus disampaikan secepat mungkin. Sehingga menurut orang Dayak, mangkok tersebut bukan mangkok dalam arti fisik, namun diyakini bahwa mangkok itu mempunyai jiwa. Menurut seorang tetua adat Dayak Kanayan, mangkok merah merupakan sarana komunikasi antara suku Dayak yang sangat cepat sekali. Rangkaian terakhir yakni mengayo atau mencari kepala. Orang Dayak mengayo karena menurut keyakinan mereka, kepala seseorang mempunyai sumangat atau sumangat, jiwa, kekuatan yang dapat memberikan kekuatan bagi yang mengayo. Dan dengan memiliki kekuatan, maka si pengayo mendapatkan kedudukan dan penghormatan bagi berbagai pihak, terutama para gadis. Menurut orang Dayak Kanayan, alasan mengapa mereka mengayo adalah untuk menambah kekuatan jiwa. Mereka percaya bahwa setiap manusia mempunyai mana, atau dengan kata lain, jiwa atau kekuatan. Dan mana itu terdapat di kepala. Itulah sebabnya mengapa dalam mengayo yang diambil hanya kepala. Dengan semakin banyak mana yang didapat, maka akan punya banyak kekuatan yang memberi banyak untung dan berkat kepada seluruh suku. Masyarakat Dayak secara umum sering mendengar kisah Tariu, mangkok merah dan mengayo dari sang ibu mereka. Ketika akan berangkat tidur, dalam kisah tersebut diceritakan bahwa orang Dayak terkenal ramah, murah hati, dan jujur. Namun, jika harga diri dan adat istiadat mereka diganggu, maka secara spontanitas mereka berbalik menjadi bisa sangat keras, bahkan kejam. Salah satu cerita rakyat yang biasa didongengkan pada masyarakat Dayak Kanayan adalah cerita Ne Beruang Kulup, yang berkisah tentang asal mula padi, dan di dalam cerita itu terselip kisah Maniamas beserta teman-temannya yang pergi mengayo, di mana mereka pergi mengayo itu karena adanya suatu tuntutan di masa itu bahwa seorang pemuda Dayak harus bisa mengayo untuk menunjukkan kejantanan mereka sehingga mendapatkan pengakuan dari para wanita yang akan menjadi istri mereka. Dan sebelum mengayo, mereka terlebih dahulu mengadakan upacara nyaru tariu atau memanggil pariu. Lewat dongeng yang diceritakan sebagai pengantar tidur tersebut, sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh para orang tua. Hal ini menciptakan suatu mekanisme untuk berbagi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan orang Dayak dan diwujudkan lewat dongeng atau tutur tinular. Mekanisme sharing nilai lewat dongeng ini tidak hanya pada satu generasi saja,
namun ini diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, karena adat ini diwariskan, maka adat ini turun-temurun bahkan sampai pada generasi 80-an yang bisa dikatakan sebagai modern, tetapi pemaknaan akan adat tariu, mangkok merah, dan mengayo oleh generasi 60-an dan generasi 80-an berbeda seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya, pada saat konflik beberapa waktu lalu, terlihat di sana begitu banyaknya pemuda Dayak yang ikut serta dalam tariu dan bersiap untuk menghadapi musuh, sehingga dapat terlihat jelas dari peran mereka saat terlihat langsung dalam pelaksanaan adat tariu, mangkok merah, dan mengayo. Bagi generasi 60-an, lebih kepada pemegang kendali jalannya adat tariu, mangkok merah, dan ngayo. Sedangkan generasi 80-an sebagai pelaksana dalam pelaksanaan adat ini, sebagian besar bahkan seluruhnya adalah laki-laki, baik itu tua maupun muda. Saat konflik yang terjadi di Kalimantan Barat 28 Desember 1996 hingga 28 Februari 1997, hanya ada tariu dan mangkok merah yang masih dilakukan oleh masyarakat Dayak. Sedangkan mengayo sesungguhnya tidak lagi dilakukan karena dianggap sangat tidak manusiawi jika dilakukan pada zaman sekarang ini. Namun, konflik tersebut tetap ada pemenggalan kepala yang dianggap sebagai perwujudan tradisi mengayo. Saat konflik mulai memuncak dan keadaan menjadi panas, warga masyarakat Dayak pun mulai mengambil langkah untuk menghadapi konflik tersebut. Di tengah-tengah keheningan suasana yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat lantang, sangat nyaring, membuat bulu kuduk berdiri, dan serta-merta kita yang mendengarnya menjadi lemah tak berdaya. Ternyata itu adalah adat tariu yang merupakan cara untuk memanggil roh agar mereka mendapat bala bantuan dari roh yang telah dipanggil. Dalam waktu yang singkat, orang-orang Dayak yang mendengar suara tariu tersebut langsung berkumpul dengan membawa senjata masing-masing berupa mando, dan kepala mereka diikat dengan kain merah sebagai tanda keberanian dan juga sebagai tanda pengenal bagi orang Dayak yang lain agar lebih mudah mengenali. Orang-orang Dayak yang telah siap berperang ini kemudian mulai menuju lokasi di mana sedang terjadi konflik sambil tetap melakukan tariu. Setelah beberapa hari konflik tak kunjung reda, tiba-tiba beredar kabar bahwa mangkok merah telah diedarkan. Hal ini memberi tanda bagi orang Dayak bahwa konflik berlanjut dan semakin memuncak. Suasana bertambah tegang dan keheningan menghiasi tiap rumah karena sebagian besar rumah tidak ada penghuninya, disebabkan merasa terancam dan akhirnya mengungsi. Semakin mencekam lagi di saat di mana-mana mulai terlihat kobaran api dari rumah-rumah yang dibakar dan informasi-informasi yang beredar dengan penuh ancaman serta kabar mengenai siapa-siapa saja orang Dayak yang terbunuh. Keadaan ini semakin memicu orang-orang Dayak untuk memperkuat adat mereka, dan massa yang diikut sertakan dalam pelaksanaan adat juga bertambah. Tidak mengherankan jika pada akhirnya pada saat itu dapat dilihat adat suku Dayak yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan akan terjadi seperti tariu, mangkok merah, dan mengayo. Dari kejadian-kejadian tersebut sangatlah jelas terlihat bahwa adat tariu, mangkok merah, dan mengayo sudah menjadi suatu bagian dari adat yang turun-temurun, di mana ada semacam pewarisan ingatan berupa pengalaman-pengalaman yang terus berulang antar generasi. Disinilah letak arti penting dari informasi ini.
yakni apabila ini berulang, maka rangkaian kekerasan atau rangkaian balas dendam tidak akan pernah berakhir. Untuk itu, perlu pemahaman yang lebih mendalam dan lahir dari pemahaman orang Dayak sendiri tentang adat tersebut dan akibat yang akan selalu terjadi, sehingga kemudian mereka dapat menemukan sendiri bagaimana caranya memutus rangkaian tersebut, dan adat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih konstruktif. Hal ini memunculkan pertanyaan sendiri bagi saya. Sebenarnya, apa makna tersebut bagi masyarakat Dayak Kanayan?